Saudara, hari ini kita bersyukur Tuhan pimpin masuk di bulan yang baru, minggu yang pertama. Dan sepanjang bulan September ini kita akan memikirkan topik yang berkenaan dengan panggilan Tuhan bagi kita semua gerejanya untuk menyembah, untuk beribadah kepadanya. Jadi tema hari ini, apakah penyembahan? Dan kenapa kita menyembah? Setiap kali kita datang ke gereja hari Minggu, yang kita lakukan tidak lain adalah menyembah. Ketika kita sungguh mengerti apa itu penyembahan dan mengapa kita melakukannya, maka kita akan dapat menyembah Tuhan dengan lebih baik. Tidak ada penyembahan yang sempurna selama kita hidup di dunia ini, nanti akan disempurnakan pada waktu saudara dan saya kita masuk di dalam surga. Ya. Tetapi di dalam dunia saat ini kita dipanggil untuk menyembah Dia. Dan panggilan ini bukan berhenti hanya ketika kita ada di dunia, tetapi akan terus berlangsung secara kekal. Saudara, secara etimologi, kata worship ini dari kata Inggris kuno yang saya nggak tahu bagaimana spellingnya. Artinya seseorang yang layak menerima penghormatan. Ya. Dan dari situ kemudian ada kata yang kita tahu, worth dan ship. Ya, keberhargaan atau kelayakan, dan kemudian menjadi worship, ya, disingkat lagi menjadi worship yang artinya penyembahan, ya. Atau kalau dalam bentuk kata kerja, menyembah. Saudara, kata Ibrani yang muncul seringkali merujuk kepada menyembah ini adalah sakah, yang artinya membungkuk, sujud di hadapan seseorang untuk memberi penghormatan, ya. Kemudian avoda. Avoda ini adalah satu kata yang punya makna holistik. Jadi mencakup baik itu ibadah, tetapi juga bisa mencakup pelayanan dan juga pekerjaan. Jadi saudara, avoda itu juga bisa mencakup segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Bekerja, sekolah, bermasyarakat, ya. Itu menjadi satu bentuk atau wujud ibadah kita ketika kita melakukannya dengan kesadaran, pikiran, dan iman. Jadi tidak ada dikotomi antara apa yang duniawi atau jasmani dengan yang rohani. Di dalam konsep avoda ini, keseluruhan hidup kita merupakan ibadah kepada Tuhan. Ya. Jadi ini yang kita lihat beberapa kata. Kemudian dalam Perjanjian Baru muncul kata proskuneo. Dari kata pros itu artinya di hadapan atau menuju, dan kuneo itu mencium. Kata ini berarti mencium tangan seseorang sebagai bentuk penghormatan, bentuk kasih dan pengabdian. Ya. Kalau saudara suka binatang peliharaan, di rumah ketika kalau saudara pulang, apa yang dilakukan binatang peliharaan saudara? Dogi. Dia cium, ya. Dia cium, bukan cuma dia cium, dia apa? Dia jilat tangan tuannya, betul nggak? Ya, itu tanda apa? Tanda kesetiaan, tanda dia mencintai, tanda dia mengabdi. Seperti itu. Proskuneo ini beberapa kali juga dipakai untuk menunjukkan satu postur di mana seseorang itu di hadapan Allah itu tersungkur sampai ke tanah, dengan muka sampai ke tanah. Untuk menunjukkan penghormatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi dari beberapa istilah ini kita mengerti bahwa penyembahan itu adalah satu wujud penghormatan, kasih, dan pengabdian diri yang muncul,
yang berasal dari hati. Yang kemudian diekspresikan dalam tindakan. Dan tindakan ini ditujukan kepada Allah sebagai nilai dan sebagai pribadi yang paling berharga dan mulia. Nah, tindakan penyembahan ini sendiri mencakup seluruh diri kita. Ya, mencakup pikiran, mencakup perasaan, mencakup kehendak, mencakup tubuh, raga kita dan jiwa kita. Jadi waktu kita mengekspresikan penyembahan yang dari hati itu melalui suara. Kita menyanyi tadi, bukan hanya suara saja, tetapi juga dengan apa? Dengan perasaan. Bukan cuma dengan perasaan saja, tapi dengan apa? Dengan kekuatan, ya tenaga. Ya, waktu kita menyanyi itu perlu tenaga, saudara. Ya, sungguh-sungguh. Perlu power, perlu energi. Perlu apa lagi, saudara? Perlu pikiran. Ya, perlu kesadaran, perlu konsentrasi. Jadi, saudara, itu hanya dalam satu bentuk yang sangat sempit waktu kita menyanyi. Tetapi ini sebenarnya mencakup seluruh hidup kita. Saudara, ya, termasuk waktu kita memberi diri untuk melayani, waktu kita memberi persembahan, itu semua adalah satu ekspresi dari tindakan ibadah kita kepada Tuhan karena kita menyadari dan kita mengakui Dia adalah yang paling berharga. Saudara lihat ayatnya ya. Waktu Daud mengatakan hal ini, Daud itu punya kesadaran dan dia tahu siapa Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi inilah satu pengakuan akan betapa berharganya Tuhan itu. Dia berharga mengatasi segala sesuatu, melebihi segala-galanya. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Jadi ada satu pengakuan akan keberhargaan Tuhan yang luar biasa. Dialah yang empunya kemuliaan, kemasyuran, Dia yang empunya segala kuasa atas segala kerajaan dan pemerintahan. Bahkan dari tangannya lah segala kuasa itu. Kemudian saudara, Mazmur 16 ayat yang kedua dalam terjemahan baru yang kedua, pemazmur mengatakan, Daud mengatakan, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Jadi ini adalah salah satu cuplikan dari penyembahan yang diekspresikan melalui Mazmur dengan satu kesadaran dan pengakuan siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah kebahagiaan pemazmur. Dan tidak ada yang melebihi Dia. Bagaimana menurut kita? Apakah Tuhan menurut saudara adalah kebahagiaan saudara dan tidak ada yang lebih dari Tuhan yang membahagiakan hidup saudara? Amin. Benar. Coba kita lihat lebih seksama. Apa saja sebenarnya sumber kebahagiaan dalam hidup kita selama ini? Yang kita anggap berharga demikian rupa dan yang memberikan kepada kita kebahagiaan. Tuhan atau yang lain? Saudara, kita sedang bicara mengenai apa itu penyembahan. Saudara, worship is simply about value
Ini perkataan saya ambil dari salah seorang hamba Tuhan ya di Amerika. Worship is our response to what we value most. Jadi penyembahan itu sederhananya itu selalu berkaitan dengan nilai, dengan value. Apa yang kita anggap sebagai the most, yang paling bernilai, kita akan memberikan respon kepadanya. Dan itulah sebenarnya penyembahan. Kalau kita anggap Tuhan itu sebagai yang paling berharga, maka respon kita kepada Tuhan sebagai yang paling berharga itulah penyembahan kita. Tetapi kalau kita menganggap kepemilikan akan harta, uang, dan kekayaan itu sebagai yang paling berharga, maka otomatis respon kita kepada harta, kepemilikan, dan uang itulah adalah penyembahan kita. Nah, saudara, sebelum saya lebih lanjut ya, tadi saya singgung bahwa penyembahan itu adalah wujud pengagungan, kasih, dan pengabdian yang berasal dari hati, ya, yang kemudian diekspresikan dalam tindakan. Jadi waktu kita menyanyi, ada lagu pujian, kemudian ada musik. Saudara, itu bukan esensi penyembahan. Itu adalah sarana kita menyembah Tuhan. Sekali lagi saudara ya, jadi kita menyembah Tuhan itu bukan bergantung kepada musik atau nyanyian atau lagu bahkan. Bukan berarti itu nggak penting, ini penting sekali. Itu sarana yang membantu kita untuk menyembah Tuhan. Dalam kita mengekspresikan penghormatan dan pengabdian kita kepada Tuhan. Tetapi itu sendiri bukan esensi daripada penyembahan. Esensi itu adalah apa? Berasal dari hati kita. Maka saudara, waktu kita beribadah, ini dalam konteks kebaktian. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dari hati kita menyanyi atau kita bertepuk tangan, atau ketika kita berdoa tapi tidak sungguh-sungguh keluar dari hati kita, maka semua tindakan itu hanya bersifat artificial. Artinya apa saudara? Tidak punya makna, kosong, tidak menghormati Tuhan. Jadi saudara, sangat mungkin kita datang tujuannya untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan penghormatan kepada Dia, tetapi yang terjadi kita tidak sedang menyembah Tuhan. Walaupun tubuh jasmani kita ada, kita tidak sedang menghargai dan menghormati Dia. Kita tidak menghargai dan menghormati Dia. Kenapa? Sebab waktu kita menyanyi, kita tidak menyanyi keluar dari hati. Hanya kata-kata belaka. Waktu kita menyanyi, pikiran kita mungkin kemana-mana. Waktu kita berdoa, hati kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Kita hanya melakukan gerakan secara jasmani, kita menutup, memejamkan mata, kita menundukkan kepala. Tapi hati kita nggak sungguh-sungguh tertuju dan mohon belas kasihan Tuhan, ampuni dosa saya. Maka walaupun liturgis itu memimpin doa begitu rupa, ada lagu yang begitu mendukung, tapi tindakan kita itu bukan penyembahan yang sesungguhnya. Itulah pentingnya saudara, kenapa kita memahami apa sebenarnya penyembahan itu. Kalau kita tidak melakukannya sungguh dari dalam hati, maka itu tidak betul-betul menyembah Tuhan. Itu tanpa makna, kosong. Dan itulah yang dikecam oleh Tuhan Yesus saudara.
di dalam Matius 15 dan Tuhan mengutip ini dari Nabi Yesaya. Apa yang dikatakan Tuhan? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita boleh saja memuliakan Tuhan dengan bibir dan suara kita, tetapi hati kita jauh. Maka yang Tuhan lihat itu adalah satu duka cita di hati Tuhan. Sama seperti Israel, mereka melakukan ibadah, tapi hati mereka enggak kepada Tuhan. Bahkan di sini Tuhan Yesus katakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ini konteksnya saudara, waktu itu orang-orang Yahudi itu sebenarnya mereka tidak mau sungguh-sungguh taat melakukan firman Tuhan. Mereka mau melakukan apa yang mereka mau saja. Jadi mereka seleksi dan mereka buat alasan pembenaran. Ya. Jadi mereka meniadakan apa yang mereka harus lakukan demi adat istiadat mereka. Nah itu yang Tuhan kecam, saudara. Jadi artinya Tuhan itu melihat hati kita dan keseluruhan hidup kita. Bukan saja bibir, bukan saja ekspresi yang nampak di luar. Itu saudara yang perlu kita sungguh-sungguh pahami dan kita camkan. Sehingga waktu kita datang beribadah hari Minggu, ibadah kita bukan ibadah yang mendukakan hati Tuhan, tapi ibadah yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Waktu kita melakukannya, sungguh-sungguh dari dalam hati keluar pujian. Saudara ya, bukan hampa, bukan kosong, karena tidak ada hati yang kita arahkan dan persembahkan kepada Tuhan. Nah saudara, kembali lagi ya, jadi apa yang kita anggap sebagai yang paling valuable, maka di situ kita akan taruh, kita akan arahkan saudara, hidup kita. Kalau saudara anggap kenyamanan itu yang paling penting, maka disitulah saudara akan mengarahkan seluruh hidup saudara. Untuk apa? Saudara bisa dapatkan yang namanya apa? Kenyamanan. Kalau saudara menganggap bahwa karir, jabatan dan status sosial itu sebagai yang paling valuable, yang paling berharga dan penting bagi saudara, maka otomatis saudara akan mengarahkan seluruh energi, ya, perhatian, pikiran kepada hal tersebut. Dan ini saudara yang penting untuk kita perhatikan. What we value most will mold us and transform us. Apa yang kita paling anggap berharga itu akan membawa pengaruh. Hal itu akan membentuk kita dan mentransformasi kita. Saya ambil contoh. Kalau seseorang itu menganggap bahwa harta, kekayaan dan uang itu sebagai yang paling penting dalam hidup ini, maka sampai begitu rupa dia mencintai harta dan uang, maka jangan kira saudara, apa yang dihargakan dan yang dicintai itu akan membentuk dan mempengaruhi orang tersebut. Orang yang cinta uang, maka cintanya akan uang akan membuat dia menjadi orang yang, nah itu saudara bisa macam-macam. Oleh karena cinta uang bisa membuat orang jadi pelit. Setuju? Kikir. Kenapa? Ya dia nggak mau lepas saudara, dia begitu cinta. Sayang sekali dia nggak mau keluar kalau nggak sangat terpaksa. Cinta akan uang bisa membuat orang jadi tamak. Setuju? Ya. Jadi serakah. Dan karena itu cinta akan uang bisa membawa orang jadi koruptor.
jadi penipu, jadi perampok. 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Saudara, orang yang cinta uang itu adalah penyembah uang. Worship is simply about value. Worship is our response to what we value most. Dan yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan, yang membuat kita harus berhati-hati bahwa what we value most itu akan menjadikan kita berubah. Saudara yang menganggap kenikmatan seks itu sebagai yang paling penting, maka akan membuat seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, akan membuat seseorang kecanduan pornografi, akan membuat seseorang mungkin dia bisa jadi macam-macam, saudara. Ya, karena dianggap itu yang paling penting, yang paling memberikan kepadanya kepuasan. Dia bisa jadi apa, saudara ya, molester, ya, pelaku pelecehan, dia bisa jadi pemerkosa bahkan. Ya. Dia bisa jadi apapun seperti yang dia anggap paling penting itu. Kalau seseorang menganggap kekuasaan dan jabatan itu sebagai yang paling penting, yang paling berharga, bisa membuat orang itu apa? Jadi otoriter, jadi kejam. Dia bisa pakai segala cara supaya dia tidak kehilangan kedudukan dan jabatan itu. Saudara, kalau seseorang menganggap penampilan yang paling berharga, ya zaman ini kan, semua harus tampil bagus, tampil cantik, tampil prima. Maka gym di mana-mana, produk kecantikan adalah produk yang paling dicari, yang paling laris. Industri kecantikan, saudara ya. Kalau orang menganggap bahwa penampilan, kecantikan, kebugaran sebagai yang paling penting dan berharga, akan membuat seseorang jadi apa? Ya saudara, bisa isi macam-macam. Nggak mungkin nggak, saudara. Ya, menjadi seorang yang mungkin bisa sangat narsis. Operasi plastik nggak ada habisnya. Kenapa? Karena ingin tampil cantik. Mau biaya berapapun nggak masalah, yang penting saya tampil cantik. Jadi penyembahan itu apa? Ya penyembahan itu adalah berkaitan dengan value. Kalau kita menganggap Kristus sebagai yang paling berharga dan penting, maka kita akan jadi apa, saudara? Jadi makin mirip dia. Kita akan diproses, kita akan dibentuk untuk makin serupa dengan dia yang kita anggap paling berharga itu. Saudara melihat ya, ini satu contoh Mazmur 135. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Dan bangsa-bangsa sampai hari ini juga masih, saudara, memberhalakan perak dan emas. Bentuknya bisa masih sama perak dan emas atau bisa bentuk yang lain. Apa? Misalnya, saudara, surat-surat berharga, saham, properti, ya,
Ya, macam-macam saudara bisa sebutkan lah. Tapi intinya apa? Perak dan emas itu buatan tangan manusia. Punya mulut tidak dapat berkata-kata. Punya mata tidak dapat melihat. Punya telinga tidak dapat mendengar. Dan juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Artinya apa? Ini semua barang mati. Tapi dijadikan apa? The most valuable things. Maka ayat 18, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Saudara lihat ya. Jadi ketika kita salah menuhankan, hidup kita salah. Sebab Tuhan, apapun juga bentuk dan wujudnya, itu akan membentuk dan mentransformasi diri kita. Maka, saudara, how we valuing everything rightly is crucial. Dan sebenarnya bagi kita gereja, penyembahan itu adalah valuing God above all things. Ini adalah struggling kita semua. Dari begitu banyak hal dalam hidup, ribuan, belasan, puluhan ribu hal, mungkin berjuta-juta hal. Bagaimana kita bisa menaruh value yang benar dan tepat. Dan Tuhan itu kita taruh the most valuable, yang lain di bawah. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi Tuhan itu gak tahu di mana, tapi 10 besar itu bukan Tuhan. Itulah pergumulan orang percaya sepanjang waktu. Saudara dan saya kita masih bergumul dengan segala hal yang ada di dunia, dengan segala hal yang ada pada diri kita. Untuk menjadikan Allah itu sebagai the most valuable. Hanya ketika kita bisa baru secara sadar dan dengan satu komitmen menjadikan sebagai Dia Tuhan yang paling bernilai dan berharga, baru kita mulai bisa menyembah Tuhan sebagaimana seharusnya. Ini beberapa ayat saudaranya. Pemazmur mengatakan, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah. Ya Tuhan. Jadi para Allah itu banyak kan, termasuk emas, perak, ya, tahta, kekayaan dan sebagainya. Tapi pemazmur mengatakan sini tidak ada seperti Engkau, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Tidak bisa dibandingkan. Mazmur 135. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Above all gods. 2 Samuel 7. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi orang-orang percaya saudara, itu juga bergumul di dalam hidup mereka pada zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi mereka pada akhirnya menyatakan bahwa tidak ada yang seperti Tuhan. Dan itulah pengakuan dan komitmen kami. Barulah di situ saudara kita baru mulai bisa sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan. Waktu kita bisa mengatakan there is none like you. There is none above you. Dimana kalau mau jujur saudara, sebenarnya kita masih punya banyak sekali hal yang lebih berharga, lebih penting, lebih bernilai dari Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau melihat sebenarnya apa sih indikator ya, yang mudah saja.
sebenarnya kita ini sungguh-sungguh menjadi penyembah Tuhan yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus atau bukan? Dari mana kita bisa tahu sebenarnya apa yang we value most? Sederhananya saudara begini, kita bisa ngomong Tuhan itu yang paling berharga, tapi omongan kita itu nggak bisa jadi bukti. Yang kita bisa lihat adalah di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Apa yang paling menyita pikiran kita sepanjang waktu? Apa yang paling menyedot pikiran kita untuk kita pikirkan dalam mayoritas waktu hidup kita? Dan kemudian volume dari action kita itu kita lakukan untuk tujuan apa? Itulah yang berbicara jauh lebih keras dari kata-kata kita. Siapa yang kita value most sebenarnya? Termasuk diri saya. Kita nggak bisa bohong di hadapan Tuhan. Kita bisa bohong di hadapan semua orang. Oh, saya cinta Tuhan. Saya sungguh-sungguh menghargai Tuhan sebagai yang paling penting. Tapi di dalam diri kita itulah yang kita mesti lihat. Kalau saudara pikirannya itu cenderung ya, selalu khawatir, cemas, takut, maka itu sudah menjadi indikasi bahwa bukan Tuhan yang menjadi Tuan dalam hidupmu. Engkau tidak percaya bahwa Tuhan itu dia sanggup untuk memelihara, menjaga, melindungimu. Engkau lebih percaya kepada kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kalau sudah akhir bulan, ya, keuangan makin menipis, maka kekhawatiran, kecemasan kita meningkat. Begitu gajian, kekhawatiran, kecemasan kita turun. Turun sebentar aja. Lalu mulai naik lagi. Itu artinya sebenarnya kita tahu saudara, pikiran kita tuh mikirin duit terus. Sebenarnya yang paling penting buat kita itu apa? Apa saudara? Ya duit. Duit saudara. Berapa banyak di antara kita yang berkata, Pak duniawi itu Pak. Tuhan saya pasti bukan duit lah. Yang benar. Kita semua bergumul saudara. Siapa sebenarnya yang paling menyita pikiran kita? Yang paling mendrive hasrat kita. Hasrat kita ini ya, sebenarnya kita arahkan kemana? Itu juga bisa menjadi indikasi. Sebenarnya siapa atau apa yang kita paling hargai? Saudara, kita bisa mengecek waktu kita menganggap sesuatu itu begitu menyenangkan, begitu memuaskan. Saudara, kalau malam-malam ya, saudara ada pilihan sebelum tidur. Saudara mau berdoa dulu atau mau relax buka gadget? Pilih yang mana? Di situ kita bisa lihat. Saudara, waktu kita berpikir doa, kayaknya nggak enak banget ya. Udah capek, pengen coba lihat berita apa sih hari ini? Ada gosip apa? Ya, ada barang diskon apa nih hari ini? Gue belum lihat nih. Itu yang jauh lebih apa? Lebih exciting daripada masuk kamar doa. Kayaknya nggak banget deh. Nah itu sebenarnya sudah menjadi indikasi dalam banyak hal saudara. Konten media sosial dan gadget itu urutannya jauh dulu di atas Tuhan.
Kita bisa cek saudara, waktu kita bersedia melakukan pengorbanan, mati-matian, bahkan kita bersedia bayar seberapapun harganya untuk bisa apa? Untuk bisa dapat. Kalau kita misalnya, kita sekarang lagi mati-matian kejar target. Mati-matian pokoknya kita untuk bisa naik pangkat. Untuk bisa dipromosikan dalam karir. Tapi begitu kita bicara mengenai saya mau memberi bagi Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Tidak ada mati-matian. Tidak ada sama sekali. Jauh itu pikiran seperti itu. Yang ada apa? Ya kalau saya lagi nganggur lah bolehlah bantu-bantu pelayanan. Ya. Kalau saya dapat kangtau yang luar biasa besar ya bolehlah sisihkan sebagian untuk memberi persembahan. Tapi giliran untuk pekerjaan, saudari mati-matian. Saudara bangun jam 4. Kenapa? Karena bos suruh. Tapi bos di atas segala bos nggak pernah akan teriak, woi jam 4 bangun, ayo doa. Nggak ada. Jadi kita tidur aja kan semua. Jadi di situ saudara bisa menjadi indikasi. Sebenarnya kita semua ini penyembah Tuhan atau bukan? Ya kita semua bergumul saudara. Maka itu saudara tadi balik lagi ya. How we valuing everything itu sangat krusial. Sangat krusial. Kita lanjut saudara. Kenapa kita menyembah? Nah saudara Calvin mengatakan ya karena memang Tuhan itu sudah kasih kesadaran akan dirinya kepada semua orang. Itu sudah sudah menyatu sejak manusia itu lahir. Jadi sebenarnya nggak perlu diajarin. Itu sudah ada kesadaran yang disebut dengan sensus divinitatis, ya sense of divine, sense of divinity. Lalu kenapa di dunia sekarang kok banyak orang yang ateis? Jawabannya, ya karena mereka menindas pengenalan akan Tuhan itu. Dalam Roma pasal 1. Sebenarnya mereka tidak bisa berdalih. Tetapi karena kerusakan manusia dalam dosa, maka pengenalan dan pengetahuan akan Allah itu disupres, dibunuh. Sehingga banyak orang yang ateis hari ini. C.S. Lewis mengatakan, kenapa manusia itu punya kecenderungan universal untuk menyembah. Dia lebih memakai istilah praise, ya, memuji. Jadi Lewis melihat ini bukan terbatas dalam konteks religius, tapi dia melihat ini secara universal. Dia katakan bahwa dorongan untuk memberikan pujian, ya, kepada apa yang kita sungguh-sungguh hargai, itu memang adalah satu natural human impulse. Jadi seperti Jakmania yang memuja Persija dan seluruh pemain-pemainnya. Jadi di mana saja Persija tampil, di situ ada Jakmania. Ya, memberikan support, memberikan apa? Mereka punya dukungan, ya, dan dedikasi. Saya pernah waktu itu kami pulang mendarat di Terminal 3. Waktu mau keluar itu kita lihat kok ada suara yang sangat riuh. Lalu kita lihat di kejauhan itu banyak orang, bukan sedikit, banyak orang sedang berkumpul, bersorak-sorak, nyanyi-nyanyi. Waduh, saya tanya, ada apa ya ini ya? Gak biasanya. Saya tanya sama orang di situ lah, itu ada apa Pak? Oh itu supporter Persija Pak. Oh ngapain mereka? Itu mereka
welcoming pemain yang baru direkrut, yang baru datang dari luar negeri. Jadi saudara, itu supporter itu, saya bingung ya, itu mereka kok kayak nggak ada kerjaan apa ya, itu tengah hari siang-siang loh. Banyak sekali. Dan mereka nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, ya, berseru-seru. Itu pemain yang baru direkrut itu, pemain asing. Dia ada di situ. Saudara. Jadi waktu kita makin jalan, wah itu makin gegap gempita, saudara. Dan gak beranjak loh. Ya, cukup lama waktu itu. Dan mereka stay aja di situ, bikin ribut lah kalau mau ngomong kasarnya. Bandara itu bikin ribut, heboh. Tapi ya itulah sebagai satu hal yang dilihat oleh C.S. Lewis, itu adalah satu dorongan impuls alami. Sama seperti orang tua ya, yang begitu membangga-banggakan anaknya yang berprestasi itu di depan semua teman-teman dan koleganya. Jadi ini satu ekspresi alami sukacita dan kepuasan begitu yang berasal dari objek itu. Objeknya apa? Ya bisa klub sepak bola, bisa bintang sepak bola, bisa anak, bisa apa saja. Dan kalau kita pikirkan kenapa orang melakukan hal seperti itu? Karena saudara, orang itu menemukan value bagi dirinya sendiri. Ketika dia memuji, ketika dia mengapresiasi. Misalnya saudara, orang tua begitu membangga-banggakan anak yang berprestasi. Sebenarnya yang bangga siapa? Yang bangga siapa? Anaknya? Orang tuanya. Betul nggak? Jadi orang tuanya itu mendapatkan nilai keberhargaan dirinya dengan cara dia apa? Membangga-banggakan anaknya. Dan itu memberikan kepuasan. Kalau supporter ngelihat jagoannya itu tembak ke sasaran, ke gawang musuh, gol, saudara gimana? Bisa tenang-tenang aja? Ya gol. Oh gol ya? Enggak begitu saudara. Gimana saudara? Lompat. Ya kan? Memang sih saudara, saya biasanya nonton event sepak bola jarang-jarang, mungkin kalau Piala Dunia aja saudara. Tapi kalau yang supporter-supporter yang sangat fanatik, saudara, kemana klubnya pergi, dia pergi. Betul nggak? Saudara, ya dia jabanin. Betul nggak? Jadi ya, itu adalah satu dorongan yang, maka gini saudara, kita berpikir ya. Kenapa kalau saudara nonton konser misalnya juga, saya kasih contoh juga tadi ya, di KU1. Saudara nonton konser ya, konser misalnya musik pop atau musik klasik lah. Saudara, kalau saudara melihat satu artis itu yang bertalenta yang begitu rupa, dia sudah menyelesaikan performance-nya dengan luar biasa baik. Saudara sebagai penonton yang hadir di situ gimana? Kagum. Waktu saudara kagum, saudara bisa diam nggak? Bisa diam aja? Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti saudara akan apa? Tepuk tangan. Waktu saudara tepuk tangan karena saudara begitu kagum. Waktu saudara melihat misalnya satu pertandingan, ya, atlet yang saudara jagokan pada akhirnya dengan begitu berjuang, berjerih lelah akhirnya menang. Saudara bisa diam aja nggak? Nggak bisa. Saudara tepuk tangan. Saudara mengeluh-elukan. Dan itu membawa kepuasan. Saya lama berpikir ya, kenapa ya Tuhan, dia sudah mulia, kok dia memerintahkan kita semua untuk menyembah dia? Apa Tuhan kurang mulia? Apa Tuhan gila hormat? Kenapa saudara, Alkitab mengajarkan pujilah Tuhan.
Agungkanlah Dia. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Sembahlah Dia. Kenapa? Apa dia gila hormat, saudara? Kurang mulia? Tidak, tentu bukan. Tuhan tidak kurang mulia, saudara, kalau kita semua tidak memuji dan menyembah Dia, tidak. Bahkan tidak ada kita, Tuhan tetap mulia dari kekal. Lalu kita berpikir, kenapa Tuhan itu narsistik, apa egoistik? Dia menyuruh semua orang pada akhirnya memuliakan Dia, menyembah Dia. Saudara, di sini, apa sih yang terjadi waktu kita menyembah Tuhan? Apa sih sesungguhnya yang terjadi ketika kita memberikan pengagungan, penghormatan, cinta kasih, dedikasi kita kepada Dia? Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara, contoh ilustrasi yang tadi itu. Kita punya hati ini ya, dan kita punya rasa syukur, kita punya rasa sukacita yang kemudian pada akhirnya berpuncak kepada ketundukan dan penyembahan kita. Itu enggak komplit sebelum itu diekspresikan keluar dalam tindakan penyembahan. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan memerintahkan kita menyembah Dia. Itu sebenarnya untuk sukacita kita sendiri. Saudara nggak mungkin ngelihat performan artis yang begitu hebat, saudara cuma berdiam diri mematung, nggak mungkin. Saudara nggak akan merasa excitement. Waktu dia selesai nomor tampilannya itu, wah saudara semua bahkan berdiri, standing ovation. Bravo, bravo. Kalau saudara lihat di YouTube misalnya, banyak dah saudara ya, konser-konser begitu ya. Itu orang bisa berdiri itu gak berhenti-berhenti tepuk tangan saudara. Kayaknya gak cukup cuman tepuk tangan, tak, 10 detik selesai. Enggak cukup. Waktu melihat sesuatu yang begitu luar biasa. Mereka tepuk tangan terus dan itu membuat mereka juga senang. Dan C.S. Lewis mengatakan, when we worship, God imparts Himself to us. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan itu mengimpartasikan dirinya sendiri kepada kita. Kemuliaannya, sukacitanya, keagungannya, keindahannya, sehingga kita pun juga turut merasakan. Jadi bukannya Tuhan itu narsistik saudara, menyuruh kita tuh menyembah Dia. Penyembahan itu adalah memang untuk Tuhan, tapi benefitnya sebenarnya untuk diri kita. Dan He is worthy. Dia sangat layak. Sama seperti saudara, seorang artis, seorang atlet yang sudah begitu rupa, worth it untuk kita berikan aplaus. Dan rasanya itu kita nggak komplit gitu sukacita kita tuh sampai kita benar-benar bersorak-sorai, bertepuk tangan. Seperti itu. Yang terakhir, apa sebenarnya motivasi yang menggerakkan saudara ketika datang untuk menyembah Tuhan? Bisa 3 hal kemungkinan. Yang pertama, saudara datang sebagai seorang pedagang yang melakukan transaksi. Kenapa saudara datang menyembah Tuhan? Oh ya, karena Dia kan yang empunya segala-galanya. Saya harus datang kepada Dia untuk bisa saya mendapat apa yang saya butuhkan. That's it? Ya, that's it. Saya nggak butuh sebenarnya Tuhannya, saya butuhnya apa? Berkatnya. Saya butuh pertolongannya, mujizatnya. Kalau nanti saya sudah dapat, masalah saya selesai, ya sudah. Sampai di situ, itu namanya apa? Pedagang. Transaksional. Jadi tidak heran orang yang seperti ini,
ketika masalah datang, dia bisa mulai berpikir, untuk apa saya ke gereja? Kalau hidup saya banyak masalah. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah kasih persembahan. Harusnya Tuhan berikan dong, ya kan? Proteksinya, berkatnya. Loh ini enggak, hidup saya susah. Maka ya, kenapa udah lama gak ke gereja? Iya, lagi banyak pergumulan Pak. Yang kedua, kita bisa datang menyembah Tuhan itu seperti seorang budak. Yang takut kalau buat salah nanti dihukum sama tuannya. Kenapa ke gereja? Ya udah kebiasaan dan kewajiban. Soalnya saya pernah gak ke gereja, saya banyak masalah. Kapok deh. Ya, kalau gak datang ke gereja nanti banyak masalah. Jadi seolah-olah Tuhan itu apa? Kasih masalah kalau kamu gak ke gereja. Kamu udah buat salah. Oh ya, jadi kita takut kita datang menyembah Tuhan supaya kita gak dihukum. Nah itu seperti budak. Atau kita datang sebenarnya menyembah itu seperti anak. Yang memang karena kita sayang sama orang tua kita. That's it. Bukan karena pengen dapat sesuatu, bukan karena takut ada sesuatu, tapi karena kita sayang. Karena kita menyadari orang tua kita memang baik, penuh dengan kebajikan, kemurahan. Dan sebagai anak kita ingin mengungkapkan terima kasih. As a free man, bukan sebagai budak. Tidak ada yang memaksa kita. Tapi dengan kesadaran, dengan hati yang penuh syukur. Nah saudara, setiap kali kita datang dengan motivasi apa yang menggerakkan kita. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa salah kalau kita datang mengharapkan berkat. Justru kita salah kalau kita datang tidak mengharapkan berkat. Kenapa? Ya karena Tuhan itu satu-satunya sumber berkat kita yang paling memuaskan. Setuju? Jadi kalau saudara datang dengan anggapan saya nggak perlu cari berkat Tuhan. Sombong saudara. Sombong. Sombong. Kita semua butuh kasih karunia Tuhan. Jadi selalu penyembahan itu saudara bicara memang apa yang kita beri kepada Tuhan tapi juga apa yang kita cari dari Tuhan itu selalu timbal balik. Maka John Piper sering mengatakan, ya God is most glorified when we most satisfied in Him. Jadi Tuhan itu dimuliakan ketika kita memang merasa di dalam Dialah kita paling mengalami kepuasan itu. Kita datang dengan rasa lapar dan haus dan kita mengharap-harapkan Dia. Ya harus begitu saudara, maka setiap kali kita datang kita harus bawa antusiasme itu. Kita rindu Tuhan, kita rindu disegarkan, dipuaskan oleh Tuhan. Tapi bukan saja kita rindu Tuhan memuaskan kita, tapi kita juga rindu memuaskan Tuhan. Juga. Maka saudara, kenapa kita menyembah? Saudara, karena worship itu pada akhirnya adalah tujuan ultimat dari gereja. Bukan misi. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu, pendeta Hari? Di awal-awal, tugas utama gereja apa? Tugas utama gereja apa? Minggu lalu, masih ingat? Ada yang masih ingat? Tadi KU1 saya tanya juga gak ada yang ingat. Tugas utama gereja adalah memberitakan Injil. Tapi tujuan tertinggi gereja apa? Menyembah Allah. The ultimate purpose dari gereja adalah penyembahan. Nah pada akhirnya ketika dunia berakhir, misi berakhir,
hanya tinggal penyembahan kepada Allah yang mulia itu untuk selama-lamanya. Kita menikmati Dia dan memuliakan Dia. Itulah tujuan terbesar hidup kita. Saudara ya, untuk apa? To glorify Him and enjoy Him forever. Ketika kita membahas hal ini, saya berharap kita sungguh mengerti dan pengertian itu menolong kita juga untuk punya satu sikap yang benar, yang lebih proper ketika kita memandang kepada Tuhan. Siapa Tuhan? Bukan saja waktu kita datang kebaktian, tetapi memandang Tuhan dalam seluruh hidup kita. What we value most. Situ menjadi satu hal yang krusial untuk terus-menerus kita evaluasi dan kita perbaiki. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.